Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama Pak, langsung saja. Perkenalkan, saya adalah Imam Khair Assalam, mahasiswa UIN Salatiga, Prodi Ilmu Hadis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk syarat memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah ilmu tauhid, dosen pengampu Bapak Abdul Latif SIMAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang 20 sifat wajib bagi Allah dan sifat jais bagi Allah. Untuk sifat wajib sudah saya tulis ini. Aslinya itu saya sudah menulis dan menjelaskan sampai akhir, tapi yang pertama tidak saya record. Yang kedua itu kameranya miring, jadi ya itulah banyak kendalanya. Jadi langsung saja untuk kepastiannya menjelaskan. Yang pertama itu wujud, yang kedua ada. Yang kedua idam, yaitu dahulu tanpa awalan. Jadi Allah itu tidak memiliki awalan. Yang ketiga bakok, yang artinya kekal atau abadi, yaitu Allah itu tidak memiliki akhir. Jadi Allah itu tidak memiliki awalan, dan bakok tidak memiliki akhir. Next, keempat yaitu mukhalafatu lil tradisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Allah itu tidak bisa dan tidak boleh samakan dengan makhluknya. Allah itu berbeda dan tidak pula bisa disamakan oleh makhluknya. Yang akhirnya yang kelima, yamu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Allah itu tidak bergantung pada suatu perkara, cukup dengan kun fayakun maka akan jadi sesuai keinginan dan kehendaknya. Lanjut, yang keenam itu wahdaninya, yang artinya esa atau satu. Wahdaninya artinya esa atau satu. Jadi Allah itu satu, tidak ada cerita, tidak ada namanya. Tuhan itu 3, 4, bahkan 5. Yang namanya Allah, yang namanya Tuhan itu pasti esa atau satu. Selanjutnya ketujuh itu Kudroh, yang artinya kuasa atau kuat, tidak lemah. Jadi Allah itu tidak lemah gitu. Dan yang 8 iradah, yaitu berkehendak. Tidak ada satupun di dunia, bahkan di alam semesta itu tidak dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi itu pasti kehendak Allah. Saya hidup di sini atas kehendak Allah. Bahkan saya mati pun itu atas kehendak Allah juga. Begitu. Selanjutnya yang 9 itu ilmu, yang artinya mengetahui. Lanjut 10 hayat, itu hidup. 11 sama mendengar, basor, melihat. Akhirnya ke-13 itu kalam, beriman. 14 Qadiran, yaitu zat esa. Jadi untuk gampangnya, untuk sifat yang ke-14 sampai ke-20 itu sama saja, hanya tinggal ditambahi zat saja, yaitu ya ini contoh Kudro, zat nama esa. Yang 15 Muridan, zat yang maha kuasa. Muridan, zat yang maha berkehendak. Ilmu, zat yang mengetahui. Hayat, zat yang maha hidup. Sami'an, zat yang maha mendengar. Basor, zat yang maha melihat. Mutakaliman,
yaitu zat yang mau menerima. Cukup dengan sifat wajib. Mari kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu sifat dari bagi Allah. Kita pindah ke sifat dari bagi Allah, yaitu fikru kuli ini auka ini sifat jais. Yang artinya terserah Allah berkehendak atau tidak. Jadi terserah Allah besok itu kiamat atau tidak. Terserah Allah besok saya hidup atau mati, itu terserah Allah. Nah itu fi'lul ini kota dulu. Ini adalah sifat dari bagi Allah. Oke. Lanjut dengan sesi pertanyaan. Yang pertama yaitu di manakah Allah bertempat? Yang kedua, dari 20 sifat wajib. Oke. Yang pertama, di manakah Allah bertempat? Jawabannya, Allah itu tidak bertempat. Karena apa? Allah itu tidak bergantung pada suatu perkara. Jika Allah itu bergantung pada suatu perkara, itu makhluknya, itu ciptaannya, maka Allah itu suatu zat yang lemah. Padahal jin itu ini betul loh, kuasa, itu kuat. Jika Allah itu bergantung pada suatu perkara, maka Allah itu lemah, tidak betul loh, itu kuasa. Lalu tanya, Allah itu tidak bertempat, tidak masuk akal dong? Iya, tidak masuk akal, karena akal manusia itu tidak bisa memikirkan zatnya Allah. Dan Nabi pun melarang keras kita untuk memikirkan zat Allah. Gitu. Yang kedua, dari 20 sifat wajib. Ini adanya domnya. Yang kedua yaitu dalilnya 20 sifat wajib bagi Allah. Ini tuh ada di nadomnya Aqidatul Awam, yaitu wabadu fal biwujubil saya agak lupa. Mari untuk mengingatnya, mari kita aduman ada bismillahirrahmanirrahim wa birahmatillahi ihsani alhamdulillahil qadimil awali al-akhiri bagi bila ta'arudi summa salatu wa salam samatan ala nabi wa alihi wa sahbihi. Oh iya, ya betul. Nyajam itu wabak kupalan biwujud marifah min wajibin wilayah isnasifah. Itu ketahuilah bahwa sifat wajib Allah itu ada 20. Jadi untuk pertanyaan kedua yaitu dalil dari 20 sifat wajib Allah itu ada nadon, yaitu yang saya bagi itu wabak kupalan biwujud marifah min wajibin wilayah isnasifah. Seperti itu mungkin. Yang artinya itu ketahuilah bahwa sifat wajib Allah itu ada 20. Oke, sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.